wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Semoga tetap sehat, semangat ya. Kembali di pagi hari ini ada program sekolah ya, yaitu untuk program psikologi kita akan membahas tentang kesehatan mental. Iya, kesehatan mental. Tentu kita sudah hafal lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ya. Kalau saya ambil sepenggalan itu ada lirik lagunya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, gitu ya. Di situ ditulis bangunlah jiwa, bangunlah jiwanya, jiwanya dulu, baru bangunlah badan. Berarti kesehatan mental, kesehatan mental ya. Kita harus tahu tentang kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental ya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia ya, WHO ya. WHO itu adalah organisasi yang dihimpun oleh beberapa bangsa di dunia ini ya, sehingga terkumpullah itu sebuah organisasi, yaitu organisasi WHO yang membawai kesehatan di dunia ini, itu ya, di negara-negara yang bergabung dalam WHO ya. Di situ kesehatan mental merupakan ya salah satu bagian penting dari kesehatan, sehingga tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan seseorang, kejiwaan seseorang. Kalau kamu ingin sehat, mental kamu harus sehat dulu. Okay? Untuk yang berkaitan tentang kesehatan mental, yaitu kamu dapat mengatasi masalah keseharian kalian. Tentu kita itu tidak bisa terhindar dari apa? Dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan antara makhluk satu dan makhluk yang lain. Ya, kita dilahirkan individual, kemudian kita harus bersama-sama orang lain karena kita termasuk manusia, termasuk adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya sehingga di dalam kita berinteraksi sosial, tentunya di situ bukan hanya ada orang baik saja. Tentunya ada orang-orang jahat, orang yang toksik, orang yang beracun. Tentu kita akan mengalami sakit hati juga ya. Makanya untuk kesehatan mental ini ya, itu salah satunya dibuktikan dengan kalian itu bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Kalau teman kita itu jangan sampai jadi orang baper, terlalu bawa perasaan waktu itu kayak OCD diambil hati. Kalau kalian sensitif, itu namanya kalian mental kalian kurang sehat. Tapi nak unstabile mental yang kuat itu apa? Dikoyoki, digasak kancang itu santai aja, ya santai aja. Karena apa? Ada di sebuah buku itu ada kata-kata bahwa tidak ada yang bisa menyakiti hati kita sebelum kita mengizinkan. Kok dikoyok kaya apa, dibully kaya apa. Tapi kalau kamu
belum mengizinkan hatimu untuk tersakiti, maka mustahil kalian akan sakit ya. Makanya jadi anak yang mentalnya kuat, unsakable mentally. Karena apa? Sakit hati dan tidak itu pilihan, freedom of choice. Ya, bisa ya. Hidup adalah pilihan. Kamu pengen pilihan sakit hati atau kalian pengen gembira, bahagia? Tentunya kalian pengen gembira dan bahagia. Jadi kalau pengen gitu, jangan sampai mudah berperan. Jangan sampai jadi sumbu pendek, dipoyoi sulit ngamuk. Itu tandanya mental kalian kurang sehat. Yang kedua, mengerjakan tugas. Itu aja. Tugas orang tua, tugas guru, jangan terlalu. Kalau kita kerjaan banyak, jangan sampai kita menggerutu, mengesulok, ya. Terus lagi aktivitas yaitu memberi manfaat pada lingkungan. Orang yang mentalnya tidak sehat itu biasanya sering merusak garong-garong, merusak hutang. Itu juga tanda mentalnya kurang sehat. Orang yang mentalnya sehat, dia akan memberi sumbangsih kepada masyarakat, kepada dunia ini, yaitu tidak ada lain kecuali kebaikan yang dia berikan kepada sesama makhluk hidup, ya. Bukan hanya manusia, hewan pun dan tumbuhan pun dia akan selalu memberikan yang terbaik, itu ya. Kemudian ya hal-hal yang mempengaruhi kok ada ya orang yang baperan, ada orang yang mentalnya kuat. Itu kenapa? Itu ada hal-hal yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu genetik. Genetik itu apa? Keturunan. Biasanya keturunan yang ngamuk-ngamuk ya. Biasanya orang yang pernah ibunya juga pernah, biasanya genetik turun. Walaupun begitu bisa kita latih. Misalnya orang tuanya gampang marah, supaya kita sabar, kita latih sabar, ya, sehingga kita nantinya bisa berubah, merubah keturunan. Terus setelah genetik, makanan juga berpengaruh kepada mental kita. Terus istirahat atau tidur, ini kategorinya yaitu orang-orang yang sering bergadang. Mentalnya akan berbeda dengan orang yang istirahatnya cukup. Orang turu biasanya gampang ngantukan. Waya istirahat jam 1 malam, jam 2 malam masih keliaran, masih bergadang. Biasanya orangnya sumbu pendek, gampang ngamuk, ya. Makanya istirahat yang cukup, jangan terlalu bergadang. Gak baik untuk kesehatan. Terus aktivitas fisik, olahraga. Seperti misalnya ya, kamu perasaannya kok gundah-gundana, lagi orang mood, lagi agak mood lah ya. Coba kamu gerak aja. Kalau bisa lari-lari kecil. Diamu orang tua, diamu guru, kita merasa gunjel merongkor. Coba lari atau jalan-jalan ya, berkumpul sampai kita keluar keringat. Tentu kita tiba-tiba saja kita akan merasa kita itu saja. Kenapa disuruh itu? Kamu jalan-jalan saja sampai keringat keluar. Ya, itu akan bisa memacu mental yang kuat. Itu ya. Kemudian masalah pada kesehatan mental. Apa sih yang termasuk masalah kesehatan mental? Yaitu satu, depresi, ada trauma, terus fobia, ada juga obsesi kompulsif. Ya, itu ada. Yang kemudian saya jelaskan sedikit ya tentang depresi. Depresi itu apa? Depresi
depresi itu setengah gila. Depresi itu termasuk masalah mental. Depresi itu gangguan suasana hati yang menimbulkan seseorang merasa sedih banget, ya. Gimana teman-teman sedih nggak? Sedih. Kalau kita berlanjut, pikir gini, kenapa orang tua aku gini, ya, kamu bisa terjadi depresi. Tentunya kalau kita lagi tertimpa musibah ajaran agama itu kan ajaran kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu ya, untuk membangun mental sehat kita. Jangan sampai jadi anak yang depresi itu kalau sedih terakumulasi tambah terus, akhirnya yang kita dapatkan depresi. Kalau sudah depresi akut, susah untuk disembuhkan. Kita bisa jadi orang gila nih. Nah, lagi susah, cepat-cepat kita mengaku kepada Allah. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Namun ya, sedih jangan sampai berlarut-larut karena akan menimbulkan depresi. Trauma juga sama. Trauma misalnya kecelakaan, bagaimana bisa kalau kita terus bisa menimbulkan mental kita. Kemudian yang terakhir yaitu fobia itu adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu. Misalnya dulu pernah Mbak Aira itu pernah mau makan, tiba-tiba dia kan suasana mati lampu misalnya, dia ambil nasi di magicom. Gak taunya di dalam magicom itu ada cicak. Kemudian cicak itu tak sengaja termakan, tapi belum sempat sampai ini apa ini? Sehingga dia mengalami ketakutan yang berlebih terhadap ketika melihat cicak. Dia itu fobia itu ketakutan yang sangat yang berlebihan terhadap sesuatu. Itu fobia. Itu ya. Itu seputar sedikit tentang kesehatan mental ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mental yang kuat. Caranya bagaimana? Kita latih. Kita harus pertama ya rajin istirahat yang cukup ya, jangan begadang. Terus olahraga ya, minimal jalan-jalan ya, pagi hari menghirup udara oksigen yang sehat. Kemudian makan yang teratur juga sehat. Karena satu, istirahat yang cukup, olahraga, makan. Ya itu ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi untuk materi-materi psikologi, yaitu kesehatan mental, agar kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang mengharapkan tahun 2004 ya, Indonesia emas ya. Kita diharapkan menjadi generasi emas yang akan datang ya. Kemudian ya, selanjutnya terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.